dalam surat Al-Maidah ayat 5. Bagaimana Allah itu membedakan antara pertama dalam surat Al-Bayyinah dulu ayat 1, Allah membedakan antara orang kafir itu dibagi menjadi dua. Ada namanya musyrikin, ada namanya ahlul kitab, ya. Musyrikin itu orang yang mereka menyembah patung, berhala, yang mereka menyekutukan Allah, itu namanya musyrik. Tapi ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka berdua sama-sama kafir. Nah, ahlul kitab ini dari kalangan Yahudi dan Nasrani memang Allah perbolehkan untuk dinikahi oleh seorang muslim, gitu ya. Bahkan sembelihan ahlul kitab pun halal. Tapi saya harus luruskan dulu. Pertama begini. Ya, kalau kita runut dulu. Bapak dari para nabi, nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Jadi dari jalur Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ismail ini dari garis keturunannya yang menjadi nabi hanyalah Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Jadi kalau kakek kita ke atas itu kepada Nabi Ibrahim dari jalurnya Nabi Ismail. Sedangkan dari Nabi Ishak alaihissalam itu kebanyakan garis keturunannya menjadi nabi, lebih banyak dibandingkan garis keturunan dari Nabi Ismail. Di antaranya nanti ada Nabi Dawud, Yakub, Yusuf, Ayub, Dawud, Sulaiman, sampai kemudian nanti kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari mana asal muasalnya orang Yahudi dan Nasrani? Yahudi ini keturunannya Nabi Musa yang Allah berikan kepada mereka Taurat. Makanya pengikutnya Nabi Musa disebut Bani Israel, atau yang hari ini menjadi orang Yahudi. Kemudian dari jalurnya Nabi Isa, Allah berikan kepada beliau kitab Injil yang akhirnya pengikutnya menjadi orang Nasara atau Nasrani. Jadi Yahudi itu ke atas Nabi Musa, sedangkan Nasrani ke atas kepada Nabi Isa. Maka orang-orang yang kemudian masih berpegang teguh pada kedua kitab ini, inilah yang disebut dengan ahlul kitab, gitu ya. Jadi mereka bukan musyrik, tapi mereka berpegang teguh pada kitab sebelumnya. Tapi paman-paman Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan ahlul kitab, tapi mereka musyrikin karena mereka menyembahnya berhala-berhala. Sehingga orang kafir tadi dibagi jadi dua, musyrikin beda dengan ahlul kitab. Yang musyrik ini benar-benar nggak boleh dinikahi oleh orang Islam, ya. Tapi ahlul kitab karena mereka kitabnya hampir sama dengan kita, tapi sebenarnya ketika Rasulullah sudah datang, ahlul kitab ini sudah harus masuk Islam. Makanya yang tidak mau masuk Islam, mereka disebutnya kafir, karena kitab mereka sebelumnya sudah disempurnakan dengan datangnya Al-Quran. Nah, orang-orang Yahudi yang kebanyakan itu berada di Palestina, karena memang Nabi Musa itu ketika lari dari Mesir, sebab ketika beliau membunuh seorang laki-laki Bani Israel itu, ya, mukul kemudian sampai mati, beliau lari ke Palestina. Maka banyak dari pengikutnya Nabi Musa ini di Palestina. Nah, di dalam kitab Injil sudah dijelaskan bahwa Nabi akhir zaman akan lahir di sekitaran Gurun Paran. Jadi Gurun Paran itu daerah yang ada di sekitaran Arab Saudi. Maka orang-orang Yahudi yang ada di Palestina rame-rame hijrah ke dataran Arab Saudi, ke daerah Mekah dan Madinah. Makanya nanti kalau belajar sirah, banyak orang Madinah, banyak orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Nanti ada 3 suku Yahudi yang besar yang mereka kemudian menyelisihi perjanjian, mereka berkhianat. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Dari mana orang Yahudi ini berasal? Karena mereka nungguin Nabi terakhir lahir. Karena mereka pengen Nabi terakhir ini berasal dari golongan mereka dan akan membela mereka. Ternyata setelah Rasulullah diutus, mereka kecele. Kok ternyata bukan dari kalangan orang Yahudi, bukan dari garis keturunannya Nabi Ishak, malah dari garis keturunannya Nabi Ismail. Makanya orang Yahudi itu dengki sama Rasulullah, bukan karena tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa Rasul, tapi kedengkian itu berdasarkan fanatisme buta terhadap golongan tertentu. Nah, ini pentingnya kita.
Jangan sampai ta'assub, saya bilang fanatisme terhadap satu golongan, satu kelompok. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim, jangan seperti jalan orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai sama Allah? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena mereka tahu yang benar kayak gimana, tapi nggak mau tahu dan nggak mau ngikuti yang benar itu. Inilah kebanyakan manusia hari ini. Allah sudah berikan hidayah sama kita. Kita tahu itu yang benar. Kita tahu pakai jilbab misalkan wajib, tapi banyak orang yang nggak mau ngikuti yang benar. Inilah yang disebut dengan maghdub. Ada orang yang kemudian terlalu fanatisme kepada satu kelompok atau golongan, sehingga ketika datang kebenaran itu dari kelompok lain dia nggak mau nerima. Oh aku ini kok, contoh misalkan kayak kemarin terjadi perbedaan hari raya saja ya, banyak mungkin yang fanatisme terhadap satu golongan. Saya pingin teman-teman semua tidak lagi kemudian mengikuti sebuah hukum, keputusan gitu ya, karena ta'assub tadi loh, tapi lebih berdasarkan kepada ilmu. Bukan berarti kok kemarin itu yang kalau kita tanya sama teman kita, kue bakdone kapan? Jumat po Sabtu. Aku Jumat, berarti kue Muhammadiyah nih, aku NU Sabtu. Itu bukan berarti kemudian merunut kepada satu kelompok tertentu, bukan gitu ya. Tapi bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan dalil, itulah yang kita yakini, itu yang kita ikuti, nggak berdasarkan apa yang penae gitu loh. Karena ada tuh salah satu jamaah, keluarganya lebarannya Sabtu, terus hari Jumat ternyata duhur itu dia menstruasi, terus dia bilang, ya wes lah, aku tak melu dino iki wae bakdone, generan duwe utang. Lah ini yang salah. Jadi sebenarnya dia ngambil pendapat Sabtu lebaran, tapi gara-gara haid, dan kalau dia haid lebarannya besok berarti kan Jumat harus nyaur dong gitu ya, karena kan dia masih puasa, harusnya gitu. Tapi akhirnya di tengah-tengah itu, daripada aku duwe utang mending aku tak melu sing bakdo saiki wae. Nah ini yang salah. Jadi bukan kemudian kita ngikuti itu mana yang enak ya, tapi oke, aku mengambil pendapat yang ini karena dalilnya begini. Nah sama, jangan ta'assub maksud saya ya. Aku kelompok ini, kalau kelompok lain ada yang menurut, pokoknya aku melu ustadku, melu itu namanya ta'assub. Seperti orang Yahudi seperti itu. Maka tadi insya Allah teman-teman paham ya bagaimana Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, siapa yang disebut dengan dhalin? Itu Nasrani. Orang yang sesat itu Nasrani. Kenapa? Mereka salah, tapi dikasih tahu kalau mereka salah, mereka nggak mau tahu. Mereka tetap ngeyel we. So ora iki sing bener gitu. Kalau Yahudi tadi, dia tahu yang bener tapi nggak mau ngikutin. Kalau Nasrani, DE salah, dikasih tahu nek DE salah, dia nggak mau tahu kalau itu salah gitu. Contoh misalkan, udah dikasih tahu Tuhan itu Maha Esa, Allah itu satu, dia ngeyel, enggak, Tuhan itu tiga. Nah gitu ya. Nah itu namanya dhalim, itu udah dikasih tahu kok nggak mau tahu. Makanya jangan menjadi seperti dua orang ini. Nah inilah ahlul kitab. Kemudian dalam saya menyoroti apa yang hari ini viral terjadi tentang lamaran, nggak tahu nanti sampai pernikahan gimana ya Pak, apa sudah menjadi muslim atau tetap pernikahan beda agama, Allahu alam. Tapi saya pengen meluruskan pemikiran terutama anak-anak muda kita di Indonesia. Jangan salah kaprah dalam mengambil dalil ya. Ketika saya akhirnya sampaikan, saya komentar itu, kalau saya di TikTok saya komentar, walaupun nggak tahu komentar saya dibaca atau enggak, tapi saya komentar begini. Oke, ahlul kitab itu memang diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang muslim kalau perempuannya ahlul kitab. Tapi pertanyaannya, masih adakah ahlul kitab hari ini? Kan gitu. Ahlul kitab itu orang yang memegang teguh Alkitab sebelum Al-Quran. Tapi masalahnya kitab yang ada sekarang itu sudah nggak orisinil. Bukankah sudah ada perjanjian baru, ada perjanjian lama gitu kan, sehingga ya nggak bisa dikatakan Alkitab bagi orang Yahudi dan Nasrani sekarang, karena kitabnya saja sudah berubah. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, terus penyanyi ini setahu saya agamanya Hindu gitu ya. Nah Hindu itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, lebih-lebih dia bukan ahlul kitab. Wong Hindu itu nggak tahu Tuhannya apa.
nggak tahu nyembahnya patung, nggak tahu apalah, gitu ya. Sehingga dia kategorinya musyrik. Musyrik itu sudah benar-benar tidak boleh untuk dinikahi sama seorang yang muslim. Nah ini pemikiran-pemikiran hari ini yang syubhat itu benar-benar sedang menggempur keadaan kita gitu ya, karena tontonan bisa menjadi sebuah tuntunan di tengah-tengah hari ini yang lagi viral. Misalkan ada konser musik yang mau manggung di Indonesia, saya cuma baca berita aja, salah satu beritanya adalah seseorang di mana ya, Sragen apa mana, rela menjual motor dan kulkasnya demi membeli tiket ini gitu ya, yang seharga 11 juta. Saya cuma mikir, ya Allah ya Robbi, hari ini loh orang itu disuguhi tiket ke neraka, bayar mahal, itu rela sampai dibela-belain jual sesuatu yang berharga dalam hidupnya untuk membeli tiket neraka. Tapi dikasih tiket surga, sudahnya gratis, tempatnya enak, kadang yo dapat snack, lah kok malah milih sengkon bayar, kan gitu ya. Jadi ya Allah, benar ternyata hadis Rasulullah yang beliau bersabda, ketika di akhir zaman itu kita memegang Islam seperti memegang bara api, betul-betul sulit. Maka saya pengen teman-teman di sini nggak ada yang ikutan war ticket gitu ya. Kita war ticket ke surga aja lah ya, nggak usah war ticket yang ke neraka, ngapain ya. Nah jadi harus sudah ada yang berbeda dalam kehidupan kita. Kita pernah mengalami masa-masa jahiliyah mungkin ya sudah, itu masa lalu kita, tapi Allah tidak melihat bagaimana kita dulu, Allah lihatnya bagaimana akhir dari kehidupan kita. Karena Rasulullah sebutkan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah seseorang itu ditentukan di penghujungnya. Maka kita belajar kitab At-Tadhkirah itu untuk merefresh lagi. Kalau kemarin 1 bulan tuh nggak ada kajian, rasanya wah gitu ya, mungkin yang berasa ikut kajian tuh berasa gersang gitu. Tapi ada yang kan ini kayak kajian itu kan kayak kita nge-charge lagi ya, yang kemarin sudah liburan ke sana kemari, sudah kumpul sana sini gitu. Yuk sekarang kita mulai kajian lagi, dirutinkan lagi. Diibaratkan hati kita ketika datang kajian itu kayak teko yang kosong, sehingga siap untuk menerima isinya ya. Tapi kalau hati kita sudah kayak tekonya penuh, mau diisi kayak apapun ya meledak. Makanya harus dengan teko yang kosong. Yuk bismillah kita bahas tentang kitab At-Tadhkirah tentang alam kubur. Jadi ini pernah kita bahas sebelumnya, tapi insya Allah hari ini lebih lengkap. Jadi alam kubur itu tanah yang kemudian diletakkan yang lahat di dalamnya, itu namanya kubur. Tapi alamnya sendiri namanya adalah alam barzah gitu ya. Jadi kuburan itu tempatnya, alamnya namanya alam barzah. Makanya disebut antara alam kubur sama alam barzah itu berbeda. Maka sebenarnya saat kita dikuburkan di tempat yang mana, Allah itu ketika menciptakan kita dari nutfah, dari setetes mani, kemudian dicampurkan dengan tanah sebagai adonannya, jadi kayak diuleni gitu ya. Jadi tanah yang digunakan untuk adonan menciptakan kita itu Allah ambilkan, yang diperintahkan adalah malaikat yang mengambil di tanah mana kita akan dikuburkan, disitulah tanah di mana kita diciptakan. Contoh misalkan gini, kalau kita itu orang Solo tapi kok meninggalnya di Jawa Timur misalkan, terus dikuburkan di sana, berarti dari tanah Jawa Timur lah kita ini diciptakan. Jadi setetes mani diadoni dengan tanah liat di mana kita akan dikuburkan, disitulah yang menjadi adonan kita diciptakan. Jadi seseorang itu diciptakan dari tanah di mana dia dikuburkan, paham ya? Nah makanya kita nggak tahu nih, kita ini asalnya tanah liat yang akan kita dikuburkan tuh dari mana, sehingga ini menjadi penting. Sebab banyak orang yang mengira bahwa kalau dia itu asalnya dari sini, ya berarti harus dikuburkannya di sini. Enggak. Bahwa Allah itu ketika memerintahkan kepada malaikat untuk mencabut nyawa seseorang, padahal bukan di tempat di mana dia tinggal,
maka Allah akan perjalankan dia ke tempat di mana harusnya nyawanya dicabut. Jadi Allah yang ngebikin dia itu jalan ke sana, karena memang takdirnya dan tanahnya diciptakannya dari sana. Sehingga dari sini kita harusnya mudeng kalau ada kejadian yang mungkin belum bisa kita terima seutuhnya. Ada orang yang kecelakaan tapi di luar kota gitu ya, kemudian kematiannya mendadak. Kadang kita merasa, ya Allah, coba lo ralungo, mesti nggak kejadian kan begitu. Kadang kita menyalahkan, kenapa sih harus pergi ngopo kok mbok jai numpak motor misalkan. Ya semua qadarullah ya. Kayak kemarin misalkan saya dapat sebuah kabar salah satu Ustadz Salman Al Farisi meninggal dunia ketika di jam sekitar 10 malam itu istrinya minta mau cari makan buat anak-anaknya di rumah, anaknya 5 kalau nggak salah. Akhirnya berangkatlah suami istri ini naik motor di daerah Karangpandan sana, Karanganyar, Taumangu sana. Qadarullah karena jilbabnya besar, masuklah ke roda jilbabnya istrinya itu, sampai akhirnya kecelakaan, kelilit gitu ya, sampai akhirnya kecelakaan, suaminya meninggal dunia, Ustadz Salman Al Farisi, dan istrinya tidak sadar, padahal anaknya yang kecil itu masih umur 4 bulan, jadi semalaman tuh nangis terus nyariin ibunya gitu ya, sedangkan ibunya dalam kondisi belum tahu kalau suaminya meninggal dunia. Ya, maksudnya ini semua sudah qadarullah sebenarnya. Dengan kita belajar hal ini, kita tuh lebih legowo. Maksudnya jangan coba aku ramet tuh golek mangan, mesti nggak kejadian kayak begini. Itu yang nggak boleh. Hati-hati betul dalam masalah menerima takdirnya Allah. Karena sedekah kita sebesar gunung Uhud emas nggak akan pernah diterima sama Allah sampai kita ridho terhadap takdir. Berarti ridho kepada takdir itu adalah amalan yang begitu besar, yang bahkan ketika kita tidak menerima kejadian yang menurut kita itu menyesakkan, kita nggak bisa nerima itu akan menghanguskan dari semua amal ibadah meskipun sebesar apapun yang kita lakukan. Nah ini pembelajaran juga, saya banyak belajar dari teman-teman atau mungkin jamaah yang suka kadang curhat gitu ya. Beberapa kasus yang saya amati, misalkan ada seorang ibu yang Allah uji dengan anaknya, misalkan kecelakaan sampai akhirnya harus operasi berulang kali. Ada yang kemudian masih umur kecil, kemudian harus menjalani operasi buka kepala karena ada tumor di otak dan lain sebagainya. Banyak kasus-kasus seperti ini terjadi di sekitaran kita. Ketika mereka bertanya, saya harus gimana Ustazah begini, saya cuma sampaikan begini. Jadi Allah itu memberikan kesinambungan antara dosa dan maksiat yang kita lakukan dengan musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kesinambungan. Tidaklah sebuah musibah Allah berikan selain ketika kita bersabar nerima musibah itu, pasti Allah akan jadikan itu sebagai penggugur dosa. Berarti antara dosa sama musibah itu kesinambungan gitu ya. Tujuannya apa? Membersihkan kita. Maka ketika saya misalkan dikabarin sama ibu-ibu, anak saya begini ini. Oke, memang solusinya adalah sabar dan ikhlas. Tapi saya coba untuk menggali lebih dalam lagi. Saya bilang begini, Bu, coba kita flashback ke belakang. Bisa jadi apa yang terjadi pada diri kita, pada anak kita, itu disebabkan karena hati kita. Maksudnya gimana sih hati kita? Gini, saya bilang bahwa ada emosi yang terblokir. Kenapa kok Rasulullah sabdakan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu, di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik seluruh jasad, bukan seluruh amal. Rasul sabdakan seluruh jasad, berarti berkaitan dengan kesehatan secara medis. Berarti secara fisikly sehatnya kita itu ditentukan kalau hati kita sehat. Tapi kalau fasadat, kalau segumpal darah itu rusak, maka jasad kita juga rusak. Ala wahya al-qalbu, dan itu adalah hati. Saya cuma sampaikan, ketika hari ini yang Allah berikan ujian mungkin berupa sakit, ayo kita muhasabah deh. Adakah emosi yang pernah kita simpan di hati kita, baik itu mungkin bukan kesalahan kita, tetapi kesalahan orang lain yang terjadi pada diri kita, dan kita masih nyimpen rasa sakit hati itu. Contoh,
kehidupan suami istri tentu tidak mulus. Ada mungkin ujiannya lewat suami, ada yang mungkin lewat mertua, ada yang lewat ipar-ipar gitu ya. Saya coba beberapa jamaah itu, mereka nggak curhat ada masalah apa, mereka cuma curhat masalah sakit anaknya. Tapi saya coba tanya, coba diingat-ingat, pernah nyimpen rasa sakit hati nggak yang sampai saat ini belum bisa termaafkan? Mungkin mertua, mungkin ipar, mungkin suami, mungkin orang lain. Di situ akhirnya boom, nangis. Iya, sampai saat ini saya masih nyimpen rasa suami saya pernah begini, mertua saya pun malah begini di waktu yang hampir bersamaan, ipar-ipar begini. Nah, keluar semuanya. Jadi ternyata apa? Karena kita ibu ya, ibu itu punya koneksi yang sangat erat dengan anak. Maka saat hati kita itu tidak bersih, kita masih, mungkin bukan kita yang salah, tapi orang lain yang zalim sama kita, tapi kita belum bisa benar-benar maafin, apalagi melupakan kesalahan orang lain itu sama kita. Inilah yang disebut emosi yang terblokir. Dan itu kalau kita rasakan, ini akan mengurangi imunitas pada anak kita. Sebenarnya kunci loh buat anak-anak kita sehat atau sakit itu di ibu. Coba muhasabah deh, kita sebagai seorang ibu, jangan memendam rasa yang tidak baik lah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun bukan kita yang salah. Tapi coba maafkan, ikhlaskan, lupakan kesalahan orang-orang yang pernah zalim sama kita. Bismillah, insyaallah nanti lambat laun akan pulih ya, walaupun mungkin harus dengan treatment apa. Tapi ketika kita benar-benar ikhlas memasrahkan sama Allah, kita bertobat sama Allah, kita ngebersihin hati, kita minta ampun. Kalau kita nggak tahu kesalahan kita yang mana, bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang sakit yang aku derita atau sakit yang diderita oleh anakku itu disebabkan karena dosaku di masa lalu, ya Allah, yang sampai sekarang belum aku taubati, tolong aku ditunjukkan ya Rabb, tunjukkan dosaku yang mana, sehingga aku bisa bertaubat dari dosa itu, aku bisa meminta ampun atas kesalahan itu, dan kau jadikan itu sebagai penyembuh, jalan kesembuhan untuk aku, jalan kesembuhan untuk anakku. Coba bilang sama Allah seperti itu. Tapi ingat, harus ikhlas, harus ridho ya, nggak boleh suudzon sama Allah. Maka Imam Hasan Al-Basri sampai mengatakan begini, seseorang itu kalau Allah ingin memasukkannya ke surga, Allah itu harus punya alasan apa yang bisa memasukkan dia ke surganya Allah. Maka terkadang Allah harus berikan kepada dia ujian-ujian yang berat supaya Allah punya cukup alasan untuk memasukkan dia ke surganya Allah. Jadi kalau kehidupan kita enak, nggak ada ujiannya, nanti kita nggak punya alasan buat masuk surganya Allah. Makanya tadi ya, hari ini kita belajar bahwa ketika ada keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan buru-buru menyalahkan Allah, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Coba kita suudzon sama diri kita sendiri dulu, ya Allah, mungkin ini karena dosaku di masa lalu, ya Allah, aku bertaubat. Lakukan sholat taubat 2 rakaat ya. Kalau yang sakit anaknya, selain ibunya membersihkan hati, coba diruqyah anaknya ini, karena hubungan antara ibu dan anak itu hubungan yang nggak bisa dipisahkan, sehingga seperti apapun doa yang dipanjatkan oleh ibu untuk anaknya, insya Allah diijabah oleh Allah. Nah, maka kalau ternyata yang terjadi justru yang terbaik menurut Allah, kita nggak pernah tahu ya, mungkin dengan ujian sakit yang berat, ternyata Allah mencukupkan usia kita atau usia anak kita di situ, maka kita berharap bahwa ini yang terbaik, ini yang bisa ketika kita kembali kepada Allah sudah dalam keadaan bersih dari dosa. Dan bagi yang diuji lewat anaknya, kalau ternyata keputusan yang terbaik dari Allah adalah Allah mengambil buah hati kita, perhatikan kalimatnya. Ketika Allah sampaikan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, ambil nyawa buah hatinya. Maka kemudian malaikat maut mengambil nyawa buah hati ini. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat maut, apa yang dikatakan orang tuanya ketika engkau cabut nyawa buah hatinya? Ya Allah, dia tetap memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Jadi tetap dalam keadaan bersabar, tidak meratapi,
tidak kemudian menyalahkan keadaan, dia tetap mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bersabar dengan ujian itu. Maka yang Allah katakan kepada malaikat maut, kalau begitu ubnu laha, bangunkan untuknya sebuah istana di surga yang diberi nama Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu adalah istana yang Allah peruntukkan bagi orang tua yang sabar ketika dikasih ujian berupa diambil nyawa buah hatinya sebelum buah hatinya ini berusia balik. Maka anak-anak yang hari ini diwafatkan oleh Allah sebelum usia balik, maka mereka nanti ketika, karena semua orang ketika masuk surga itu di usia sekitar 31-32 tahun, sehingga yang meninggal dalam kondisi bayi nanti dibangkitkan pun di usia itu. Jadi bukan terus kita ngelihat anak kita bentuknya juga bayi, enggak. Jadi semua nanti yang masuk surga di usia yang sama rata, mau mbahnya, mau bulenya, mau cucunya, mantunya, semuanya usianya sama, antara 31 sampai 32, bukan 17 tahun. Maka anak-anak yang hari ini diwafatkan sebelum usia balik itu jangan khawatir, mereka di bawah kepengasuhan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Ibunda Saroh. Jadi sekarang itu Nabi Ibrahim sama Ibunda Saroh sedang menjaga, mendidik gitu ya, mengasuh anak-anak yang wafat di usia sebelum akil balik, sampai nanti hari kiamat tiba, anak-anak ini akan dikembalikan kepada orang tuanya, memberikan syafaat bagi orang tuanya. Insya Allah. Makanya saya katakan, ibu-ibu yang punya anak wafat di usia masih kecil, ibu sudah punya tabungan. Perjalanan ke surga cuma tinggal separuh saja. Cuma pertanyaannya, gimana kita mengolah rasa itu? Apakah siap, apakah nerima, apakah mungkin mencela, ya? Maka berbicara tentang alam kubur, bahkan anak kecil saja yang meninggal di usia belum balik itu mereka merasakan himpitan kubur. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, masuk di alam kubur, nah nanti untuk masuk ke alam barzah mereka harus melewati himpitan, yang mana himpitan ini tidak ditemui oleh siapapun sekalipun itu anak kecil. Inilah yang kita berdoa sama Allah, ya Allah, kenapa kok kita sebelum akhir sholat itu minta doa perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi finnar wa adabi fil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini kita baca sebelum salam, karena doa yang dibaca sebelum salam adalah doa yang mustajab. Jadi orang itu ketika meninggal dunia sudah dikuburkan, dia dihimpit dulu, dia kayak masuk sebuah sebuah lorong yang benar-benar jadi gitu, ditekan, dihimpit benar sama kubur itu. Dan nggak ada yang nggak dihimpit, sekalipun itu anak kecil yang nggak punya dosa, iya, sekalipun anak kecil yang nggak punya dosa, sekalipun itu dari putra putri Rasulullah, iya, putra putri Rasulullah juga dihimpit oleh kubur. Namun ada orang yang begitu dihimpit kemudian diluaskan, wa furrija anhu, dan dilapangkan nanti himpitannya itu. Tapi himpitannya pasti akan terjadi. Maka ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini seorang sahabat yang kematiannya mengguncangkan arsy. Jadi Allah itu punya arsy namanya. Arsy itu singgasana. Maka Allah kalau ditanya Allah ada di mana? Bukan di mana-mana, itu jawaban yang salah. Allah itu istawa alal arsy, bersemayam di atas singgasananya Allah. Jadi arsy-nya Allah ini kalau dibandingkan dengan dunia seisinya, itu seperti apa sih besarnya arsy-nya? Maka Rasulullah sebutkan dunia itu kahal qatin fis sahra, kayak bola pingpong di padang pasir. Jadi padang pasir itu diibaratkan singgasananya Allah, bola pingpong itu diibaratkan dunia, bumi itu cuma segede bola pingpong dok. Tapi bagaimana langit yang 7 lapisan ini dibandingkan arsy-nya Allah? Kasaba'ati darahin fitirsin, seperti 7 mata uang logam yang ada di atas permadani. Jadi ada karpet yang besar permadani, terus
7 uang logam ini kita susun, ya 7 uang logam itu adalah diibaratkan 7 petara langit. Permadani itulah singgasananya Allah. Orang-orang yang hari ini sudah diwafatkan oleh Allah, dari orang-orang mukmin, dari para mujahid, tidak ada yang masuk surga untuk hari ini, karena surga itu belum dibuka. Belum ada surga yang dihuni oleh orang-orang yang beriman. Tapi di manakah tempat mereka saat ini? Ada di alam barzah dengan kenikmatan-kenikmatan. Barulah nanti surga itu dibuka ketika hari kiamat tiba. Maka nanti Rasulullah bersabda, akan datang hari di mana kalian melihat 8 pintu surga itu berdesak-desakan. Berarti sekarang pintu surga dan surganya itu masih kosong melompong. Tapi semua orang yang baik, mukmin itu diberikan kenikmatan di alam barzah. Nah, khusus untuk para mujahid, orang-orang yang mati di jalan Allah sebagai seorang syahid, ruhnya, jadi diri kita itu terbagi menjadi 2, ada jasad, ada ruh. Nah, yang diberikan kenikmatan itu diantaranya adalah ruh kita. Ruh orang yang mati syahid itu dibawa di tembolok burung-burung yang berwarna hijau. Jadi tembolok tuh di kerongkongannya sini ya. Jadi ruhnya tuh dibawa di rongga sini tenggorokannya, dan burung-burung yang berwarna hijau ini mengitari surga. Jadi bukan orang syahid masuk surga, tapi dia dibawa di burung-burung ini. Kalau burung-burung ini capek ketika mereka berkeliling mengitari surga, maka mereka akan beristirahat di bawah arsy-Nya Allah. Tapi nggak bisa kemudian ruhnya orang berimannya ini tuh jalan kemana-kemana, nggak bisa. Jadi dia hanya dibawa saja. Dia melihat bagaimana surga, tapi dia tidak bisa untuk memasuki surga saat ini. Maka ketika seseorang itu diberikan himpitan oleh kuburan, tadi Sa'ad bin Mu'adz itu kematian menguncangkan arsy. Bahkan disebutkan dalam hadis, wa futihat lahu abwabul jannah, bahkan 8 pintu surga itu sampai terbuka menyambut kedatangan ruh Sa'ad bin Mu'adz ini. Jadi sampai saking senengnya nyambut walaupun nggak bisa masuk saat itu. Wa syuhidalahu, dan kematiannya atau ruhnya Sa'ad bin Mu'adz ini disaksikan dan disambut oleh 70.000 malaikat yang mereka turun ke bumi, di mana mereka nggak pernah turun ke bumi sebelumnya kecuali untuk menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini saja Rasul bersabda, seandainya ada orang yang bisa terbebas dari himpitan kubur, pasti Sa'ad bin Mu'adz yang paling pantas buat terbebas dari himpitan kubur. Tapi Rasul katakan, sungguh Sa'ad bin Mu'adz yang kematiannya menguncangkan arsy, bahkan 8 pintu surga sampai terbuka, bahkan disaksikan 70.000 malaikat, tidak selamat dari himpitan kubur. Tetapi ketika dihimpit sama kubur, kemudian furrija anhu, kemudian dilapangkan kuburnya, barulah setelah itu dia diberikan kenikmatan. Maka orang yang ketika setelah dilapangkan dari kuburnya, bagaimana luas dari kubur yang diluaskan ini, dalam hadis riwayat Muslim itu diluaskannya sebesar 70 hasta. Jadi 70 hasta itu ya mungkin ada sekitar 60-an meter ya, mungkin hampir 70 meter. Tapi bentuk alam kuburnya tetap sama, cuma di alam barzahnya saja yang berbeda keadaannya setiap orang. Maka faham kita dalam masalah ini pentingnya juga untuk memilih tempat pekuburan di mana kita akan dikuburkan. Ini penting ya. Maka boleh kita berwasiat sama keluarga kita, Dok, tolong kalau ibu nggak ada, ibu dikuburkannya di tempat pekuburan yang khusus muslim ya. Walaupun keluarga kadang sudah inden kafling pemakaman keluarga khusus, tapi kalau itu bercampur dengan yang non muslim, walaupun kita sudah dikotakin ini khusus keluarga kita gitu ya, karena dari mbah biasanya suka ada gitu, mbahnya sudah di situ sampai keturunannya, maka saya katakan lebih baik kita dikuburkan di yang khusus muslim meskipun itu berpisah dari keluarga kita. Kenapa? Nah, ini pernah ada satu kisah ya. Pernah ada seorang laki-laki yang saat itu dikuburkan, kemudian keluarganya ini setiap malam bermimpi kalau si mayitnya ini bilang, tolong pindahkan kuburku, tolong pindahkan kuburku, karena aku merasa kepanasan di sini, aku kepanasan.
pertama tidak diindahkan, oh biarin aja paling cuma mimpi. Yang kedua, tiga, dia terus dimimpiin seperti itu. Akhirnya dia datang ke kuburannya keluarganya ini, tanya sama si penjaga kubur, di sekitar sini yang dikuburkan ini siapa, ini siapa. Diceritakan sama si penjaga kubur, oh ini orang fasik yang ahli maksiat, oh yang ini algojo, yang ini gitu. Kemudian di situ barulah tahu kalau ternyata samping kuburannya itu orang yang fasik. Jadi orang yang fasik itu dia muslim tapi banyak melakukan kemaksiatan, sehingga di alam kubur dia disiksa dengan api neraka, dia dipecut karena nanti keadaan kubur itu dibagi menjadi tiga. Kalau dia orang yang baik, orang yang beriman, orang yang banyak amal solihnya, maka kuburannya akan dilapangkan. Tapi kalau orang yang kafir, maka kuburannya akan disempitkan. Dia terus menerus dihimpit sama kubur, dan malaikat akan memukul dengan palu godam yang sangat kencang. Jadi palu godam ini kalau digunakan untuk memukul gunung, niscaya gunung itu akan hancur luluh berantakan dengan palu godam ini. Maka orang kafir siksanya sebelum nanti kiamat datang itu dikubur sudah disiksa dulu. Setiap saatnya mereka diperlihatkan neraka tempat tinggal mereka, dan di setiap waktunya kuburan menghimpit, palu godam memukul, himpit pukul, terus begitu sampai kiamat tiba. Ini bagi orang yang kafir. Yang ketiga, orang yang fasik, setengah iman, setengah maksiat, kadang ingat Allah, ya kadang enggak gitu. Maka nanti dia pun setengah-setengah. Kadang-kadang dia diperlihatkan surganya, kadang-kadang ini loh nerakamu nanti tempat tinggalmu, kadang-kadang dia dikasih adab dengan dihimpit dan dipukul, kadang-kadang dia diberikan nikmat. Maka yang sampingnya kuburan ini tadi ternyata yang dikuburkan adalah orang yang fasik, sehingga ketika dia disiksa oleh malaikat, percikan panas dari api nerakanya itu sampai ke kuburan sebelahnya. Itulah yang membuat si laki-laki ini bilang lewat mimpi. Jadi bisa kita percaya dengan mimpi didatangnya orang yang meninggal. Nah ini kalau yang diwasiatkan itu sesuatu yang melanggar sunnah, ya kita nggak boleh melakukan, karena bisa jadi itu setan atau jin yang menyerupai orang yang meninggal itu masuk ke dalam mimpi kita. Tapi bisa jadi orang yang meninggal itu masuk ke mimpi kita, bisa jadi. Kenapa? Karena saat kita tidur, ruh kita itu digenggam sama Allah, dan orang yang meninggal dunia ruhnya juga digenggam sama Allah. Jadi posisinya kalau kita tidur, ruhnya sama-sama digenggam sama Allah dengan orang yang meninggal. Maka terkadang di posisi itulah ruh kita bertemu. Makanya kadang ketemu, misalkan tadi ngimpi ketemu bapak, bisa jadi ruh kita lagi di genggaman Allah, sama-sama bertemu gitu loh. Maka ketika ruhnya tadi dia bilang tolong pindahkan aku, ya memang benar, akhirnya dipindahkan, dan sejak saat itu sudah tidak mimpi lagi. Ini pentingnya kita mencari kuburan di mana kita dikuburkan, temannya siapa, tetangganya siapa, cari orang-orang soleh di situ dikuburkan. Kenapa? Sebab ketika kita dikuburkan yang satu komplek dengan orang-orang kafir, atau bahkan dengan orang beriman tapi mereka fasik, maka si mayit itu mendengar siksa yang diberikan kepada si mayit ini, sebelahnya ini, tonggone ini disiksa kayak apa, dia dengar, dan dia bisa merasakan. Ya kayak kita Bu, kalau denger anak nangis saja, nangis gerung-gerung, padahal bukan anak kita kan ya Allah, ku anake sapa to yo, kok yo ora sing nulungi, kan begitu ya. Kita aja tersiksa dengan suara tangisan, apalagi orang yang disiksa dikubur, ratapannya kayak apa. Dan itu menyakiti hati orang-orang yang solih yang dikubur di situ. Maka saya ajak kepada para teman-teman semuanya, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang memikirkan komplek pekuburan muslim ya. Di antaranya misalkan ada di Polokarto gitu ya, kemudian ada di Ustadz Muin daerah mana itu ya, deket Gata situ juga ada gitu. Maksud saya adalah coba cari, berwasiat sama keluarga, minta di kuburannya yang di muslim ya, yando ya wis, nggak amor karo ibu rapopo, maksudnya nggak harus sama orang tua kita. Ini pentingnya ya. Maka ketika kemudian sudah seseorang itu masuk ke alam kubur, kemudian ketika orang-orang itu pergi meninggalkan dia, barulah kemudian malaikat mungkar dan nakir di situ datang.
bertanya tentang siapa Robmu, apa agamamu dan lain sebagainya. Maka jangan kemudian kita mikir aku raiso bahasa Arab, engko nek aku raiso jawab piye gitu ya. Itu sudah fitrahnya. Walaupun kita nggak mudeng bahasa Arab, kita bisa jawab. Bukan berarti juga hari ini kita yang udah dapat kepean, udah dapat bocoran, ki pertanyaannya apalno saiki karo jawabane gitu ya. Kita tuh ya kadang ya Allah, ujian di akhir ya, ujian di kubur itu pertanyaannya udah dibocorin, jawabannya juga udah tahu, tapi terbanyak juga yang ketika ditanya itu gagal. Masalahnya saat gagal ujian di kubur itu nggak ada remedial. Ya kalau ujiannya di dunia dapat bocoran, kalau nilainya di bawah KKM, ono remedi, kita masih bisa ngulang. Lah nek ujiannya di kubur, terus gak bisa jawab, apa yo arep balik ngulangi gitu ya, takok gitu ya. Font of friend bisa, font of friend ya kan enggak ya. Atau 50-50 gitu ya, enggak ada, enggak bisa. Maka kita ini terlalu hari ini ya, terlalu sempit dalam memikirkan dunia atau yang kita sebut rezeki, padahal antara rezeki sama dunia sebenarnya berbeda. Karena kita ada di zaman yang orang itu merasa bahwa hari gini nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu ya. Sehingga banyak orang yang menghalalkan segala cara. Kalau boleh saya bilang, dunia kita, rizki kita itu sudah dijamin sama Allah. Bahkan takdir kita kayak apa sama Allah itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi seisinya. Itu takdir kita sudah ditulis terlebih dahulu. Rezeki kita kayak apa sudah ada kadarnya masing-masing. Maka untuk sesuatu yang sudah Allah jamin, harusnya kita nggak perlu risau. Tapi untuk sesuatu yang belum Allah jamin, bagaimana kematian kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah, bagaimana kita dikubur, apakah dapat nikmat atau adab, itu belum ada jaminannya. Tapi banyak orang hari ini mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin, yaitu rizkinya, dikhawatirkan. Tapi dia tidak mengkhawatirkan apa yang belum Allah jamin. Saya cuma mikir aja yang orang-orang hari ini kemudian rela jual apa-apa buat nonton konser. Na'udzubillah min dalik. Nek pas konser nonton terus mati, itu kira-kira su'ul khotimah po husnul khotimah itu. Ini belum jelas loh buat kita akhir kehidupan kita. Kenapa kita nggak risau? Belajarlah untuk kita tidak khawatir dengan rizki layaknya seekor cicak yang ada dalam lagu yang sering kita dendangkan untuk anak-anak kita. Itu sebenarnya lagu bagus loh, mengandung tauhid saya bilang ya. Coba kita mikir, cicak-cicak di dinding, kira-kira cicak itu bisanya apa toh? Diam-diam merayap kan gitu. Allah ciptakan seekor cicak yang bisanya cuma diam-diam merayap, tapi Allah takdirkan yang jadi makanannya siapa? Nyamuk. Padahal nyamuk itu bisa terbang. Kalau kita jadi cicak, mungkin kita akan protes sama Allah. Ya Allah, aku itu bisanya cuma merayap, tapi kenapa makananku bisa terbang? Gimana cara aku nangkepnya kan gitu ya? Gimana cara ngambil makanan itu? Long dia mabur-mabur, awak dhewe gak iso mabur kan begitu. Tapi Masya Allah loh, di lagu ini dijelaskan apa yang dilakukan Allah terhadap rizki yang memang sudah jadi takarannya. Kira-kira yang ngejar cicaknya apa nyamuknya? Kan lagunya datang seekor nyamuk kan gitu. Berarti yang datang itu rezekinya loh, bukan cicak kemudian lari nyari, enggak ya. Datang seekor nyamuk, tugasnya cicak itu cuma satu, apa? Hap, lalu ditangkap kan gitu. Jadi tugasnya cicak, kata Allah, wes walaupun makananmu itu bisa terbang, kewajibanmu cuma satu, mangap aja. Hap, gitu ya. Allah yang datangkan rizkinya. Maka dalam masalah dunia nggak perlu kemudian kita ngoyo cari.
Saya kadang suka mikir sama orang-orang hari ini, contoh misalkan di daerah saya itu ada tukang sate keliling naik motor, selalu datang ke tempat saya itu kalau adzan maghrib tiba, mesti maghrib tukang sate moro gitu ya. Saya sampai tanya sama si masnya, "Mas, jenengan itu loh mesti maghrib datang, opo yo nggak sholat toh?" Saya nggak sholat toh mbak gitu, tapi saya Islam, kata dia begitu, Muslim cuma nggak sholat gitu. Sejak saat itu saya bilang sama anak-anak, misalkan ada tukang sate, nggak usah dibeli ya. Kenapa bunda? Soalnya masnya nggak sholat gitu. Jadi anak saya, bunda jangan beli sate itu ya, soalnya masnya nggak sholat ya. Iya masnya nggak sholat gitu. Saya cuma bilang sama masnya, mas lagi we dadi tukang sate wes ora sholat, saya meneh kowe dadi bos mas saya meneh gitu ya. Lah orang tuh hari ini kadang contoh tukang sampah yang mereka sudah muter dari sebelum subuh, adzan subuh mereka masih ngais-ngais sampah gitu ya. Apa yang mereka kejar? Dunia. Yang mereka kejar cari rizki gitu. Kenapa orang ngejar rizki tapi melupakan yang memberi rizki? Kan aneh kalau begitu. Yang mereka cari nafkah, padahal yang memberi nafkah Allah. Kok bisa-bisanya dia melupakan yang memberi nafkah? Ingat, perkara rizki sudah ditentukan kadarnya. Gak perlu kita ngoyo untuk mencari dunia sampai melupakan Allah. Tapi bagaimana kematian kita, su'ul khotimah, husnul khotimah, apakah kita selamat dari adab kubur atau enggak, itu yang belum ada jaminan. Maka harus paham masalah ini. Orang ketika sudah dikuburkan, sampai umat Utsman bin Affan itu ketika lewat di sebuah kuburan pasti menangis. Apa yang menyebabkan beliau menangis? Beliau katakan, sesungguhnya innal qabra awalun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu halte pertama dari persinggahan kita menuju akhirat. Barang siapa yang berhasil ketika melewati halte atau tempat pemberhentian yang pertama ini, maka kehidupan setelahnya akan lebih ringan. Tapi kalau di pemberhentian pertama aja urusan kita sudah sulit, fama ba'dahu asyad, maka kehidupan setelah ini pasti akan lebih berat. Jadi di kubur itu sebenarnya penentuan apakah kehidupan setelah ini kita bisa lebih ringan atau lebih sulit itu dari kuburnya. Karena yang orang diadab kubur ya, saat dia orang fasik dan mungkin wala'iyadzubillah, banyak orang yang masuk dalam kategori ketiga ini. Yang orang fasik kadang-kadang maksiat, kadang-kadang inget, maka kadang-kadang dia diadab, kadang-kadang dia diberikan nikmat. Maka sampai kapan dia diadab tergantung dari dosanya. Kalau kemudian dosanya itu banyak dan belum cukup untuk menghabiskan dosanya itu di alam barzah, maka nanti akan Allah genapkan siksanya itu dengan adab neraka. Tapi kalau ternyata dosanya sedikit dan sudah cukup dengan diadab di kubur, maka nanti tidak ada neraka untuknya. Jadi neraka itu menggenapkan sisanya. Makanya orang yang diperlihatkan neraka itu ketika nanti dibangkitkan pada proses hari kiamat, mereka bilang, ya Allah jangan cepet-cepet kiamat, ya Allah jangan cepet-cepet kiamat. Kenapa? Karena tahu ketika di neraka kiamat tiba, nerakanya akan jauh lebih berat siksanya daripada ketika dia dikubur. Tapi orang beriman ketika mereka diperlihatkan surganya, mereka bilang, ya Allah cepat dirikan kiamat, ya Allah cepat dirikan kiamat. Karena mereka selak kepengen untuk masuk surga yang sudah Allah perlihatkan untuk mereka. Maka siksa berhenti ketika seseorang di alam barzah itu hanyalah ketika jarak antara tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala kedua. Ini aja jedanya. Berarti dari sejak dia dikuburkan sampai nanti hari berbangkit tiba, itu nggak ada jedanya. Maka saat orang-orang beriman yang kemudian dikuburkan, ya, saya pernah ceritakan ini di dalam hadis bahwa ruh orang yang beriman itu bisa menyambut kedatangan ruh orang yang beriman yang datang setelahnya. Karena sejak kita meninggal dunia, maka semua kabar tentang orang-orang yang hidup dari keluarga kita itu terputus. Jadi misalkan nih suami kita meninggal, ya sudah, sejak dia meninggal dia nggak tahu kabar berita apa tentang anaknya, mantunya, cucunya, karena sudah terputus gitu ya. Tapi setiap hari Jumat
Allah kasih raport kita diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal tiap hari Jumat. Jadi kalau setiap hari Senin dan Kamis amal kita dinaikkan ke hadapan Allah, setiap hari Jumat orang yang sudah meninggal dari keluarga kita, bapak kita sudah nggak ada, jadi anaknya itu diperlihatkan, nih Pak, catatan raport anakmu nih selama 1 minggu, ternyata dia solihah di luar doang, nih ternyata kalau nggak ada orang dia maksiat gini, dan mereka orang-orang yang sudah dikubur ini bersedih atas kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya. Maka jangan pernah membuat mereka bersedih dengan keburukan yang kita lakukan. Maka saat sudah terputus kabar itu, maka dari sini kita paham ya, orang tuh kalau sudah masuk alam barzah dia nggak akan bisa balik ke alam dunia gimana pun caranya. Kalau kemudian kita menggelar acara selamatan misalkan 100 hari, 1000 hari, terus kita mencium ini kok kayaknya bau ibu ya, tenan loh ibu teko loh iki ya, misalkan gitu, hati-hati loh ya, jangan kemudian percaya dengan hal-hal seperti itu. Setan itu mudah banget buat merubah dirinya jadi apapun dan siapapun sesuai dengan yang kita pikirkan. Kalau kita punya pemikiran, ibu datang, aku tadi kayak ngeliat bayangannya bapak itu ini, berarti bapak kangen sama kita misalkan gitu, itu jin yang menyamar jadi orang-orang yang kita kenal. Jadi bukan orang yang sudah meninggal kemudian kangen sama kita terus nengokin kita, enggak, itu jin yang menyerupakan diri mereka, karena mereka bisa berubah jadi apapun ya. Maka orang yang sudah meninggal tadi masuk alam barzakh gak akan bisa balik gimana pun caranya, dan sudah terputus kabarnya dari kita. Nah, ketika ada orang yang meninggal dunia lagi, maka mereka nanti akan diburu. Maksudnya diburu tuh kayak ditanyain sama orang-orang yang sudah meninggal sebelumnya. Kenapa? Untuk tahu bagaimana kabar terbaru tentang keluarga yang ditinggalkan. Jadi misalkan nih, bapak kita meninggal, terus nyusul ibu kita misalkan, maka kalau sama-sama beriman, bapak kita itu bisa nyambut kedatangan ruhnya ibu kita kalau beriman, walaupun kuburannya nggak jejer ya. Kadang kita tuh mikir kalau di kuburannya sampingan biar nanti bisa ketemu, tapi kalau kuburannya jauh mesake ya, itu kalau kita nggak belajar kitab at-tadhkirah begitu, maka akhirnya sampai diusahakan meninggalnya di luar negeri, pokoknya gimana caranya harus dibawa pakai kargo, dikuburkan di sini. Padahal sebenarnya dikuburkan di mana saja, yang bisa menyatukan atau memisahkan itu cuma keimanan saja. Maka ketika kemudian bapak dan ibu kita sama-sama beriman, mereka bisa ketemu lagi di alam barzah. Mereka bisa menyambut kedatangan satu sama lain, dan mereka bertanya, gimana kabar anakku, putuku saiki wes piro gitu. Jadi mereka saling bertanya dengan orang yang dikenal ketika di dunia ya. Maka pentingnya tadi mencari kuburan sama-sama orang beriman ya. Kemudian di alam barzah itu bahkan ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka mengunjungi teman-temannya, mereka saling memuji kain kafan yang dikenakan oleh saudaranya. Kain kafanmu teh api men. Nah gitu ya. Makanya sunahnya untuk memperbagus kain kafan kita, karena nanti saling memuji dengan kain kafan itu. Tapi saya bilang nggak usah dibayangin ya, lu piye bentuk aneh yo, apa yo aku loncat-loncat gitu ya, nggak usah dibayangin kalau itu ya. Terus aku kalau mau main ke sana piye sing mlaku gitu ya. Terus kain kafannya bentuknya apa yo, kayak pocong gitu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang disampaikan lewat hadis Rasulullah ya. Jadi perintah untuk memperbagus kain kafan ya. Bagaimana ketika nanti dikubur, karena kubur itu saya pernah jelaskan punya sifat diantaranya adalah gelap, sempit, dan berbicara. Itu diantara sifat kubur. Jadi pertama masuk di kubur itu benar-benar seperti lubang yang sempit. Semua akan memasuki tahapan ini. Namun ada yang kemudian dilapangkan. Nah dilapangkannya itu nanti seluas 70 hasta. Ini sifat kubur yang pertama. Yang kedua, kuburan itu gelap. Maka gelap ini akan bisa terang bukan dengan lampu, tetapi dengan amal solih yang kita lakukan. Semakin hari ini kita memperbanyak amal solih, hakikatnya kita sedang menyiapkan dan membawa bekal penerangan-penerangan untuk kita terangkan nanti di kubur kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan ketika nanti orang munafik mereka mengumpulkan amal, tapi ternyata amalnya tidak diterima sama Allah.
mereka lihat orang beriman kok terang semua jalannya, mereka bilang, ayo orang solih, naktabis min nurikum, aku tak dompleng kamu ya. Karena saking mereka gelapnya, mereka kayak kita bawa lampu, kalau kita nggak punya lampu kan kita dompleng yang punya lampu biar bisa jalan. Nah orang kafir, orang munafik itu nanti akan berusaha dompleng sama orang beriman yang mereka jalannya terang. Mereka bilang, naktabis min nurikum, yuk kita minta ya cahayamu dikit aja. Maka nanti datanglah malaikat yang membawa pecot gitu ya, tuang gitu, dihentakkan pecot itu, yang akhirnya malaikat akan memberikan sebuah tembok yang begitu besar yang memisahkan antara orang munafik sama orang beriman. Jadi dipisahkan benar-benar. Makanya hari ini amal soleh yang sudah kita kumpulkan, kita ngumpulkan penerangan itu, karena sifat kuburan adalah gelap ya. Kemudian yang ketiga, sifat kubur adalah mampu berbicara. Jadi kita nggak tahu kalau ternyata tanah yang dijadikan kuburan itu bisa ngomong sebenarnya, dan yang bisa mendengar percakapan kubur itu dan yang mendengar adab yang ditimpakan orang-orang yang dikubur itu semua makhluk kecuali manusia dan jin. Jadi mulai dari hewan ya, mulai dari tumbuh-tumbuhan, mereka semua mendengar bagaimana siksa yang ditimpakan orang-orang yang ada di kubur ini. Nah jadi ketika mayit ini sudah dimasukkan ke liang kubur, kuburan itu ngomong sebenarnya, jasad siapa ini yang dimasukkan ke dalamku? Dia orang yang fasik apa orang yang mukmin ini? Emang dia nggak tahu apa kalau aku itu tempat yang gelap, banyak cacing-cacing, aku lahap dia, kata si kubur itu. Maka kemudian malaikat ini kalau dia orang beriman, malaikat yang akan membela, yang dimasukkan ini adalah orang yang baik, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang sholih. Maka nanti kalau begitu aku akan lapangkan tempatnya, barulah kubur akan melapangkan. Tapi kalau enggak, aku akan menghimpit dia gitu ya. Jadi pernah Imam Hasan Al-Basri ketika beliau akan menguburkan satu jenazah, tiba-tiba ada sebuah suara yang sangat kencang bilang, tahukah bahwa Allah sudah memerintahkan kepadaku, jasad yang akan dikuburkan ini akan aku himpit dan aku hancurkan sehancur-hancurnya. Itu suara yang beliau dengar karena dengan karomahnya beliau ya, Imam Hasan Al-Basri mendengar itu sampai akhirnya beliau pingsan. Nah jadi tanah yang kita pijak hari ini, dia itu sebenarnya ngerekam apapun yang kita lakukan di atasnya, itu dia punya track recordnya. Nah tanah atau bumi yang kita pijak itu karena makhluk Allah selain manusia dan jin itu nggak bisa melakukan kemaksiatan, mereka bisanya cuma satu, taat aja sama Allah. Maka bumi itu fitrahnya fitrah taat, sehingga kalau ngelihat orang yang bermaksiat di atasnya wanyel dia, karena fitrahnya fitrah taat. Kayak kita lah ngelihat anak muda genjreng-genjreng misalkan gitu ya, atau malam-malam anak gadis-gadis pakai rok mini terus dandanannya moblong-moblong, kita kan kadang mikir, ya Allah ki mbok eneng ndi to yo kok yo anake eto malam-malam keluar dandanane koyok ngene. Karena fitrah kita bukan seperti itu. Bumi pun sama, ketika melihat ada manusia yang bermaksiat di atasnya wanyel dia. Cuman saat dia ingin memuntahkan kekesalannya, Allah tahan, jangan, bukan sekarang saatnya kamu memuntahkan kekesalanmu sama orang bermaksiat, nanti Allah berikan kekuasaan pada bumi seutuhnya ketika orang ini sudah ada di dalamnya. Makanya ketika manusia itu dikubur, puncak balas dendam bumi karena ngelihat orang ini bermaksiat, gitu ya. Jadi kayak dia tuh, kamu dulu pernah gini, hanya laku, gitu. Jadi kayak diremet-remet, dihimpit habis-habisan, diremuk-remuk gitu ya. Bahkan hewan-hewan yang ada di situ, cacing apa itu semua kemudian menggerogoti dirinya, karena memang dia fitrahnya adalah fitrah taat dan dia ingin untuk membalas dendam atas apa yang dia lihat oleh manusia ini ketika di atasnya. Itu baru sampai kubur ya, siksaannya sudah seperti itu. Belum lagi nanti ketika hisab dijalankan satu persatu, kemudian Allah panggil kita, dengan kita itu dibangkitkan setinggi Nabi Adam alaihissalam, sekitar antara 40-an meter tinggi kita nanti, dengan kita berdiri selama 40 tahun. Bahkan orang-orang yang disiksa di neraka itu nanti ada yang Allah berikan besarnya leher mereka,
Jadi dari ujung sini, sampai tulang selangka ya kita bilang, dari ujung leher sampai sini, itu besarnya seluas timur dan barat. Itu baru leher segini. Itu dibesarkan sama Allah. Jadi semua orang yang masuk neraka sama Allah fisiknya dibesarkan. Ada yang nanti perutnya itu sebesar gunung. Baru perutnya segede gunung. Kenapa kok orang-orang yang dimasukkan neraka semua fisiknya dibesarkan? Supaya semakin dahsyat azab yang mereka rasakan. Nek kita cuma sebesar ini, ya udah, yang ngerasa sakit leher cuma segini tok. Lah nek lehernya dua, ya berarti semakin dahsyat rasa azab yang mereka rasakan ketika nanti di neraka. Makanya tadi bagaimana selamatnya kita di kehidupan selanjutnya itu tergantung bagaimana dikubur kita. Minta sama Allah untuk diselamatkan dari tahapan ini, ya. Baca doa perlindungan, kemudian baca surat Al-Mulk, di antara yang bisa memberikan syafaat kita dikubur. Tapi memang kita harus mengalami himpitan terlebih dahulu, ya. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa sebagai refleksi dan muhasabah untuk diri kita, mempersiapkan apa-apa yang belum Allah jamin. Nggak perlu lagi kita merisaukan, sesok mangan opo yo, aku dino iki rong etok duit loh. Sudah, semua sudah dijamin sama Allah kalau masalah rizki kita. Tapi kehidupan akhirat kita, ini yang kita belum tahu seperti apa. Maka yuk bismillah, kita saling tawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Kenapa kok diperintahkan harus menasehati dalam kesabaran? Karena orang yang berada di atas kebenaran pasti jalannya sulit, pasti itu. Makanya harus sabar kan gitu ya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ini satu kesatuan. Maka kita sebagai orang beriman, Allah jadikan di antaranya buat teman-teman yang hari ini mungkin banyak masalah, saya bilang sering-sering datang kajian. Kenapa? Walaupun ketika kita datang kajian masalah kita nggak selesai, sakit kita juga belum tentu langsung sembuh, tapi paling tidak Allah berikan kita ketenangan, dan ketenangan ini yang jadi modal buat kita menghadapi sesuatu, memutuskan banyak hal itu tenang kuncinya ya. Dan nadratul mu'min ilal mu'min, memandang wajah orang yang beriman itu bisa melembutkan hati. Jadi kalau sudah kita hijrah, jangan jauh-jauh dari orang-orang solih ya, karena orang-orang solih ini yang mampu menguatkan kita. Bahkan dengan banyaknya teman kita dari orang-orang solih, 40 kematian kita disolatkan sama mereka, maka Allah memberikan syafaat dari 40 teman yang kita miliki dari orang-orang solih ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan semua pure murni dari saya secara pribadi, ada kebaikan semua datang dari Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh. Iya. Iya. Iya, jadi seseorang itu ditentukan di akhir hayatnya. Kita khawatir ini kalau sudah 95 tahun nggak mau sholat, itu apakah memang kebiasaannya memang dari dulu nggak sholat, atau justru baru berumur 90 tahun nggak sholat? Karena begini, orang itu kalau punya sebuah kebiasaan, patokannya adalah usia 40 tahun. Kalau usia 40 tahun itu dia belum berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, kebiasaan buruk itulah yang akan dia bawa sampai mati. Begitu juga kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita rutinkan dan itu tidak berhenti di usia 40 tahun, insya Allah kebiasaan baik itu akan kita bawa sampai mati. Jadi kalau hari ini kita ngelihat ada orang umur 50 tahun, 60 tahun, kok neng dindi jek seneng dandan moblong-moblong misalkan gitu ya, atau jek ra gelem sholat padahal wes tuwek, itu bukan kebiasaan yang baru saja dia lakukan, tapi itu sudah menjadi hal yang mendarah daging, dan ketika usia 40 tahun dia tidak berusaha untuk merubah itu.
Maka tadi di umur 95 tahun saya harus tahu kira-kira memang dari dulunya nggak mau sholat atau baru-baru aja. Kalau misalkan dulu sholat, apalagi belum pikun kan gitu ya, dulu sholat, sekarang nggak sholat. Nah ini kenapa kok nggak sholat gitu? Padahal kebiasaannya sholat misalkan, karena itu kebiasaan sih sebenarnya. Kalau sudah begitu coba lakukan ruqyah dulu sama ibu ini, karena kita nggak tahu ya faktornya apa, atau mungkin gangguan, atau mungkin apa, kita nggak ngerti. Jadi coba saya sarankan dilakukan ruqyah, apalagi kalau belum pikun ya, memang nggak kurang-kurang kita mengingatkan, bilang, Mbah, kalau jenengan nggak mau sholat nanti tak sholati loh, nah gitu ya. Loh iya, kalau nggak mau sholat ya disolatkan kan gitu ya. Ada orang yang nggak mau pakai jilbab, apa ya nunggu pakai jilbabnya saat dikafani kan gitu, karena mau tidak mau itu harus dipaksakan. Maksudnya kayak hidupnya nggak pernah pakai jilbab, baru pakai jilbab setelah kematiannya karena harus dikafani. Ya sama, Mbah nggak mau sholat, tak sholati loh mbah gitu kan. Makanya sampai Rasulullah bersabda, kalau ada orang yang diingatkan nggak mau, fakabbir anhu arba, maka takbirkan dia 4 kali. Maksudnya yo disolati gitu maksudnya, kalau dia memang sudah tidak mau. Jadi terus berusaha diingatkan dan coba diruqyah. Kalau memang itu sudah kebiasaan dari dulu nggak pernah sholat, yus memang wis angel gitu ya, akan lebih sulit untuk merubahnya. Kalau mimpi bertemu keluarga yang sudah meninggal, yang satu kalau bertemu situasinya di sebuah kebun yang tidak ada penerangan, meskipun tentu tapi suasananya gelap. Tapi saudara saya yang satu setiap bertemu dalam mimpi di tempat yang megah, banyak penerangan dan ramai banyak orang di sana berpakaian putih bersih. Mimpi itu terus berulang seperti itu terus. Apakah itu ada hubungannya dengan tempat orang tersebut di alam bawah? Iya, maka bisa jadi mimpi itu sebagai sebuah pertanda ya untuk kita yang masih hidup. Saya juga pernah dapat cerita dari seorang kerabat ya, ada salah seorang ustadz di Solo meninggal dunia karena sakit diabetes. Terus singkat cerita orang ini mimpi ketemu dengan ustadz ini, dan ustadz ini bilang, berwasiat, tolong buat kalian yang masih hidup perbanyak sedekah, perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Karena ternyata setiap sedekah yang kita lakukan itu Allah balasnya dengan luar biasa. Jadi beliau melihat ustadz ini dalam keadaan putih bersih, mengeluarkan cahaya gitu, tapi memberikan wasiat seperti ini. Dan memang di dalam Al-Quran memang disebutkan, seandainya mayit itu bisa hidup kembali, yang akan dia lakukan adalah supaya aku bisa bersedekah gitu ya. Maka bisa jadi mimpi ini adalah pertanda untuk menjadi iktibar ataupun hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Kalau dilihat dari segi mimpi, yang satu ada di pekarangan tapi gelap, yang satu kemudian di megah gitu ya, bisa jadi ini menandakan bagaimana kehidupan ketika di dunia ini, amal ibadahnya di antara dua orang ini berbeda. Maka kalau sudah kita melihat ada kejadian seperti ini dalam mimpi kita, perbanyak mendoakan, ya dua-duanya didoakan, terutama bagi yang tadi kita lihat di mimpi itu, karena bisa jadi dia itu memberikan salah satu tanda bahwa keadaanku di alam kubur begini, tolong doakan aku, karena ternyata doa yang kita lantunkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi kalau kita tuh berdoa, orang yang sudah meninggal tuh dia kayak dapat paket gitu. Jadi ada salah seorang ulama wanita, seorang tokoh sufi namanya Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah ini beliau tidak punya suami karena memang mengabdikan dirinya hanya untuk mencintai Allah saja, sehingga dia tidak mau menikah. Tapi dia punya teman-teman yang solih banyak. Maka ketika Robiah ini meninggal dunia, teman-temannya rajin mendoakan untuk Robiah. Di suatu hari temannya ini bermimpi bahwa Robiah itu datang mengucapkan terima kasih karena doa-doa dari teman-temannya ini. Dia itu setiap hari mendapatkan talam-talam, jadi kayak baki nampan-nampan gitu ya, yang dibawa sama malaikat itu berisi intan, permata, berlian, maksudnya sesuatu yang megah gitu. Ketika ditanya ini apa, ini adalah doa dari sahabat-sahabatmu. Nah jadi untuk yang tadi saya sarankan coba kirimkan doa untuk saudara kita yang ini, karena bisa jadi itu pertanda dari dia bahwa dia mengharapkan pertolongan berupa doa dari kita untuk menyelamatkan dia di alam kubur. Anak saya bertiga,
Yang ingin saya tanyakan, gimana posisi anak saya sekarang? Apakah dia bisa bertemu dengan kakeknya yang sudah wafat terlebih dahulu dengan jarak makam Solo, Jogja? Iya, nah ini ya, jadi buat orang tua yang kehilangan buah hati tadi di usia 4 tahun berarti belum akil balik, jangan khawatir. Hari ini si anak sedang diasuh sama Nabiullah Ibrahim dan Ibunda Saroh. Buat nanti dipertemukan sama kita, gandeng tangan kita, buat bisa memberikan syafaat untuk masuk surganya Allah. Adapun bisa ketemu atau enggak, walaupun Solo Jogja, jangankan Solo Jogja ya, Solo Arab Saudi aja bisa ketemu selama memang sama-sama beriman. Jadi inilah yang harus kita singkirkan pemikiran-pemikiran duniawi, karena kadang kita mikirnya tuh lah nek atuh apa ya iso ketemu kayak terus engko kayak saiki engko nek luwe sapa sing ngei mangan terus engko nek nangis golek aku piye. Itu pemikiran-pemikiran kita dunia. Jangan samakan antara kehidupan dunia sama kehidupan barzah. Jadi yakin, ikhlas, insya Allah ini bisa menjadikan syafaat. Dan nanti akan dibangunkan tadi ya bagi orang tuanya Baitul Hamdi ya, istana pujian. Ya. Ya, jadi yang dikubur tahu nggak? Kalau didatengin tahu. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan apabila ada orang yang menziarah kubur kemudian dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun, maka ahli kubur yang ada di situ menjawab salam mereka. Makanya adab ziarah kubur itu pernah kita bahas ya, diantaranya mengucapkan salam karena mereka mendengar salam kita dan tahu siapa yang mengunjungi berziarah kepada kuburnya. Tapi nggak bisa tulung aku, nggak bisa ya. Dari dalam kue nuli aku tobo aku ditulungi, nggak bisa ya. Jadi sudah terputus, hanya tahu saja.